Halo, Asad Gali. Halo, gimana? Ayo, Sahabat Suaya, alhamdulillah. sahabat Suaya. Ayo, ayo, ayo. Selamat sore. Sore, sore. Nunggu yang lain, Zat. Nih, kalau ada pertanyaan yang mau bertanya berkaitan tentang program Mumtazah ke Mesir, ahlan. Al-Musyahid. Alan, silahkan. Irom. Apabila ada pertanyaan berkaitan tentang program ke Mesir, Al-Azhar khususnya, atau Jordan, atau Pakistan. Ya, untuk teman-teman yang mau bertanya terkait studi ke Timur Tengah, silahkan bisa lewat kolom pertanyaan atau langsung mengetik di komentar. Sebelumnya tadi ada pertanyaan Apa? terkait yang ke Mesir. Apa? Tadi sempat ada pertanyaan masuk. Oh. Bagaimana caranya masuk ke asrama ketika di Al-Azhar? Oh, masuk ke asrama ketika di Al-Azhar. Ayo. Memang Al-Azhar ini kan, ya, nanti yang jelas lulus Al-Azharnya dulu. Ya, seperti itu, lulus tesnya dulu. Nanti pada saat kuliah di Al-Azhar itu memang uh, tempat tinggal itu ada macam-macam. Ya, tempat tinggal itu ada macam-macam. Pertama, tempat tinggal yang biasa reguler. Reguler itu seperti semi apartemen atau flat begitulah, semi apartemen atau flat yang isinya biasa satu kamar ada 3 orang, atau satu kamar ada 4 orang, yang mana kamarnya itu 2 atau 3 setiap daripada rumah itu. Ada juga memang yang disebut sebagai asrama. Asrama itu apa sih? Asrama itu biasa ada 2 tipe. Asrama yang dibuat oleh teman mahasiswa sendiri, atau asrama yang milik orang Mesir. Milik orang Mesir berarti kan dihandle oleh orang Mesir sendiri, orang lokal. Sama BUUS itu untuk teman-teman beasiswa Kemenak atau beasiswa yang nilainya Jayid, Mumtaz, Jayid Jidan. Namanya ndak beasiswa atau ndak tes. Jadi ya masuk aja begitu, yang jelas di sana nanti ada apa namanya, seperti semi pesantren itu asrama. Ada juga asrama yang disebut sebagai rumah pembinaan. Nah, ini biasa rumah pembinaan ini adalah asrama-asrama yang dihandle oleh kawan-kawan mahasiswa Al-Azhar. Misalkan ada senior daripada fakultas Suluddin, misalkan di Mesir itu ada. Tapi apa namanya, seperti ya membuat satu rumah disewa untuk asrama yang mana di dalamnya adalah kegiatan daripada mahasiswa Usuluddin, mahasiswa bahasa Arab dan lain-lainnya. Begitu seperti itu. Memang asrama ini tidak cocok untuk mahasiswa baru, karena mahasiswa baru ini masih butuh adaptasi dulu dengan kehidupan yang ada di Mesir. Lalu nanti setelah 6 bulan atau 1 tahun menjadi mahasiswa Al-Azhar, barulah bisa memilih daripada asrama tadi. Tapi ya minimal nilai tes ujiannya 8 atau 9, karena kalau 7 lumayan kurang ya. 8 9 untuk masuk asrama BUUS. Memang asramanya uh, pertama digaji ya. Jadi di asrama itu digaji. Tiap bulan ada gajinya. Berapa? Rahasia. Seperti itu. Ada makan 3 kali. Tapi ya masuknya harus minimal nilainya bagus. Atau ketika mau masuk pertama kali di mahasiswa di asrama BUUS, itu minimal finish 20 besar pada saat tes Kemenak. Dan itu kan susah banget ya. Dari 1.500 dan harus finish 20 besar. Atau masuk asrama yang rumah pembinaan yang sudah ada duluan, yaitu mahasiswa yang teman-teman mahasiswa ya menghandle sendiri perumahan, rumah-rumah asrama seperti itu. Tapi nanti setelah 2 tahun atau 1 tahun di Mesir gitu. Baik, baik. Itu teman-teman. Jadi untuk bagi teman-teman yang mau ingin asrama ketika di Mesir Al-Azhar, itu ada beberapa opsi. Yang satu asrama BUUS ya, Nah, itu yang notabene untuk mahasiswa beasiswa lah. ya benar. Yang satu asrama mandiri yang dibina Ya, oleh kakak-kakak tingkat yang benar. akan menjadwalkan kegiatan kalian selama di asrama tersebut. Ya, satu lagi saat Jadi asrama teman-teman, orang lokal tadi, asrama orang-orang lokal atau lokal buatan
Baik. Sedikit kelebihan dana ya menyediakan asrama tadi. Makan 3 kali, terkadang juga dikasih uang bulanan. Tapi ya Itu teman. Nah, tergantung kota itu teman-teman. nah, Jadi ada lagi satu asrama lokal yang dibina oleh orang Mesir, dermawan Mesir. Jadi selanjutnya teman-teman, untuk yang ingin bertanya gak apa-apa, silahkan langsung di kolom komentar atau di kolom pertanyaan. kalau nggak ada pertanyaan bubar kita ini. Ini saat kebetulan tadi kan ada salah satu lembaga dari Lampung, itu Pondok Putri Diniyah Lampung. Ya, dia apa namanya bertanya terkait apa studi ke Mesir untuk ijazah yang SMA tapi notabene punya pondok seperti itu di bawah naungan Yayasan Pondok. Ada terputus sekali. Oh ya. Oh berarti lembaganya SMA. SMA Bawah yayasan sebagai formalnya. Oh iya baik. Memang untuk Al-Azhar sekarang itu kan terbatas ya, tidak semua ijazah bisa seperti itu. Bahkan setiap lembaga melabelkan diri, setiap lembaga ini melabelkan diri bahwasannya lembaga kami itu mempunyai MOU dengan Al-Azhar atau sebutannya ijazah muadalah, sebutannya begitu. Namun pada faktanya itu banyak sekali lembaga yang melabeli dirinya itu sudah MOU padahal belum. Akhirnya dicoba ijazahnya untuk tes tapi belum bisa. Khususnya dari kawan-kawan SMA. Tapi jangan berkecil hati teman-teman SMA. Biasa antum masih bisa misalkan menggunakan ijazah pondok. Yang mana apabila ijazah pondok ini ketika antum masukkan di data emis kan bisa di ini ya Satya, bisa dilacak oleh dilacak oleh masing-masing kita tinggal buka aja itu website emis. Apabila kita bisa masukkan misalkan contohnya yayasan kami Mumtaza seperti itu. Mumtaza kan di samping ada afiliasi dengan Kemenak. Cara mengetahuinya yaitu adalah dengan membuka website emis. Apabila emis dan itu terdeteksi, maka beruntung Anda. Seperti itu. Maka beruntung Anda karena ijazah pondok Anda bisa untuk mengikuti tes Al-Azhar. Yang tidak beruntung itu adalah apabila lembaganya SMA dan memiliki pondok, ketika dimasukkan datanya di emis, tapi tidak terdetek. Seperti itu. Kebanyakan biasa pondok tahfidz. Karena memang pondok tahfidz kan trennya atau izin operasionalnya akhirnya tertinggal sebagian kecil itu, yang mana sebagian kecil inilah yang bisa membuat ijazahnya untuk dites di Al-Azhar seperti itu. Maka coba didetek lagi seperti itu, apakah lembaga Anda yang SMA tes. Yang tidak beruntung itu adalah bagi kawan-kawan yang daripada paket C, daripada SMK, daripada SMA, mempunyai lembaga pondok tapi tidak terdetek di emis. Jadi kabarnya belum baik. Insya Allah akan datang kabar baik di waktu yang akan datang. Iya. Ya, sekarang ada informasinya itu teman-teman. Untuk teman-teman yang dari kemarin bertanya terkait apa sih syarat untuk mengikuti tes seleksi untuk ke Al-Azhar Mesir. Nah, sekarang sudah ada sedikit jawaban, walaupun ini masih abu-abu karena keputusan final itu ketika ada hari ini itu ijazah yang SMA, PDF atau yang pondok pesantren. Walaupun sebelum itu naungan pondok pesantren itu ijazah SMA. Seperti itu teman-teman. Benar, itu tadi disampaikan oleh Mas Raka ya, bahwasannya memang keputusan syarat yang bisa diikuti untuk tes ujian. Sedangkan sisanya itu adalah
hanya merujuk kepada tahun-tahun yang sebelumnya. Tapi biasanya semuanya wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Nah, ingin bertanya kembali silahkan bisa ketik langsung di kolom komentar. Mau bertanya terkait seleksi atau kehidupan di Mesir, silahkan. Soalnya nanti kita jawab dengan sedetail mungkin agar teman-teman puas dengan jawaban kami. ahlan Ustadz Fahri ini, Ustadz Fahri insya akan terbang sebentar lagi tanggal Asra Mindi Sambir. Persiapkan Ustadz berangkatannya ini. Ya, dengan sebaik-baiknya persiapan. Mbak Cynthia dan kawan-kawan. Insya Allah. Ya, tinggal menunggu keberangkatan saja, tinggal menghitung hari minggu ini. Dan untuk teman-teman yang akan tes tahun depan ya semangat. Ingin bertanya? Dan silakan kalau nggak ada kita bubar sekali ya. Memang biasanya untuk tes ke Mesir ini atau tes ke Al-Azhar itu biasa estimasinya ada di bulan Mei atau bulan April, Mei April, insya Allah. Biasanya tidak jauh daripada sebulan atau 2 minggu pasca Idul Fitri. Maka apabila sudah ada keinginan tidak sebentar lagi ini biasanya pasca Idul Fitri atau bulan Mei dan itu waktunya sangat singkat terutama kemungkinan besar di tahun ini tesnya itu lebih kompleks daripada tes-tes tahun yang akan tahun sebelumnya atau 5 tahun ke belakang karena 5 tahun atau 6 tahun ke belakang itu tes daripada Al-Azhar itu mayoritas adalah ilmu bahasa Arab itu ilmu nahwu, sharaf, itu lebih kompleks, tidak hanya ilmu bahasa Arab saja. Juga ada tambahan yang dikenal dengan Islamic Studies atau durus Islamiyah. Yang mana durus Islamiyah ini mungkin lebih banyak seperti itu, lebih banyak karena tidak hanya tafsir, tidak hanya fikih, tidak hanya akidah, tidak hanya hadis, tajwid, mawaris, bahkan juga ada tematik bahasa Arab. Tematik bahasa Arab ini adalah judul baru yang mana tematik bahasa Arab itu nanti kita membahas sebuah tema untuk zaman modern, misalkan membahas tentang bagaimana penggunaan AI di zaman ini. Nah, sedangkan bahasa-bahasa antum yang hubungan modern seperti itu. Nah, sedangkan kita belajar di seperti itu. Nah, judul tematik ini butuh dipersiapkan dengan apa? Dengan makalah itu lebih modern agar kita bisa menyesuaikan dengan ilmu tematik ini seperti itu. Misalkan membahas AI ini kan bahasanya lumayan hadis wajah ya, tinggi sedikit seperti itu. Nah, itu butuh bagaimana memahami karena tapi membayangkan dengan bagaimana kita menganalisis seperti itu. Nah, itu butuh dipersiapkan karena ya ada dua tadi, ada ilmu bahasa Arab dan durus Islamiyah. Yang sebelumnya durus Islamiyah ini mungkin ada itu 8 atau 9 tahun yang lalu tesnya. Sedangkan 5 atau 6 tahun kebelakangan ini lebih kebanyakan ilmu bahasa Arab dan itu hanya 3 judul besar saja, ilmu nahwu, ilmu sharaf dan ilmu balaghah. Dan tahun depan sepertinya itu lebih kompleks. Nah, dan ini kan butuh persiapan.
Seperti itu, yang mana persiapannya memang apa namanya, butuh fokus. Begitu. Teman-teman, untuk tahun ini tesnya mungkin agak lebih sulit, mungkin juga sulit, sangat sulit ya. Karena Benar, bukan lebih cuma kompleks. bahasa Arabnya, lebih kompleks karena bukan cuma bahasa Arab saja yang diujikan, tapi ada pelajaran-pelajaran lain tahun sebelumnya. Seperti itu. Jadi maka dari itu persiapan tahun ini tuh harus benar-benar ekstra daripada tahun sebelumnya yang hanya bahasa Arab ya. Benar, benar, benar. Seperti itu. Baik, berbicara tentang beasiswa ya. Iya. Baik, untuk beasiswa ke Al-Azhar ya. Beasiswa ke Al-Azhar ini ada yang mana beasiswa prates ini jarang. Yang sampai ke kami info beasiswa prates ini cuma satu, yaitu beasiswa Kemenak. Ini prates. Seperti itu, karena dari 1.500 nama, apabila kuotanya 1.500 ya. Seperti itu. Dari 1.500 nama. Ini teman penting banget ya info ya. Biasa banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kami, bagaimana cara mendaftar ke Al-Azhar. Simple, bagaimana cara mendaftar ke Al-Azhar itu adalah harus lulus tes dulu. Seperti itu. Jadi tidak ada namanya mendaftar ke Al-Azhar tanpa tes. Jadi benar-benar harus tes dulu. Jadi apabila sudah tes, maka setelah lulus tes baru bisa mendaftar. Tidak ada pendaftaran di Al-Azhar apabila tidak lulus tes. Jadi penting banget apabila ada yang menawarkan ke Al-Azhar tanpa tes. Ke Al-Azhar harus ada tesnya. Seperti itu ya. Apabila sudah tes, maka antum berhak mendapatkan mendapatkan seperti sertifikasi bahwasannya antum siap untuk mendaftar ke Al-Azhar. Biasa pendaftaran di bulan Mei. Untuk beasiswa pra tadi, pra itu berupa seperti ya sangat berdarah-darah persiapannya, karena antum akan bersaing dengan 4.000 6.000 peserta hanya di hampir 1.500, dan 20 nama terbesar itu adalah yang berhak mendapatkan Kemenak. Nah, selanjutnya adalah beasiswa. Kebanyakan itu adalah beasiswa Pemda. Nah, beasiswa Pemda ini biasa berupa seperti beasiswa daripada daerah-daerah setempat. Misalkan beasiswa dari pemerintah daerah Jakarta, pemerintah daerah Jawa Barat, pemerintah daerah Jawa Timur, atau pemerintah daerah kabupaten. Yang mana pemerintah daerah kabupaten ini yang memberikan antum beasiswa itu biasa yang dari Indonesia. Ataupun beasiswa Basnas. Nah, Basnas ini pun kebanyakan biasanya juga beasiswa pasca ya. Ketika sudah di Al-Azhar, seperti itu. Tanda daripada untuk mendapatkan beasiswa Basnas itu adalah surat lulus, yang mana surat lulus tes ke Al-Azhar itu biasa baru diterima mendekati keberangkatan, namanya isoltansik. Seperti itu. Nah, apabila bisa memberikan tanda kelulusan dengan surat kelulusan, tapi tidak semua bisa menerima seperti itu. Lalu selanjutnya beasiswa Kemenak ya, beasiswa BUUS ini bedanya Kemenak itu sebelum berangkat, sedangkan beasiswa minimal nilainya 8 atau 9. Kapan mendapat nilai 8-9? Yaitu adalah setelah ujian semester 1-2 atau tingkat 1. Setelah tingkat 1 kan keluar nilai itu. Nilainya bagus kan, nilainya biasa kah? Kalau biasa jangan berharap beasiswa. Harus bagus. Kalau nilaimu mau beasiswa harus bagus. Nggak boleh biasa-biasa aja. Seperti itu. Jadi harus bagus, minimal 8-9. Nah, biasa namanya beasiswa.
Mesir paling banyak mengambil. Namanya beasiswa Beit Zakat Kuwait. Caranya bagaimana? Banyak mahasiswa di Mesir, ya semakin banyak juga yang memperebutkan itu, maka apabila mahasiswanya 7 juga dapat, mungkin tidak cukup duitnya. Tidak cukup duitnya Bas anu bed zakat, maka Dana. seperti itu, maka dinaikin kategorinya, minimal nilainya 89. Sama seperti beasiswa BUS, seperti itu. Yang jelas ingin mendapatkan beasiswa, lihat dulu dirimu pantas tidak. Nah, begitu. Kalau belum pantas, jangan berangan-angan beasiswa, Bos. Begitu ya, minimal nilainya bagus ya. Semuanya bisa dengan persiapan. Begitu sekali. Ya. Itu teman-teman. Jadi selain beasiswa pasca, ada juga pra keberangkatan itu ada beasiswa seperti salah satunya Kemenag itu harus 20 nama teratas. Biasanya Basnas atau lembaga-lembaga lain yang teman dari pihak kampus seperti itu. Dan untuk yang pasca itu banyak setelah mendapatkan nilai minimal 8, benar semangat belajarnya, yang serius dalam belajarnya yang bisa mendapatkannya seperti itu. Nah juga ada pernah beberapa teman-teman itu bertanya lewat chat. Ya. Nah, Fadol. Untuk di Mesir tuh ada jurusan apa aja dan apa bisa mengambil jurusan umum seperti kedokteran, fisika, dan lain-lainnya. Dan baik, ini info bagus banget ini tentang permasalahan fakultas di agama. Seperti itu. Kalau di Indonesia kuliah di Al-Azhar tuh gratis ya Ustadz? Nggak sepenuhnya gratis. Nggak sepenuhnya gratis. Masih ada biayanya. Masih ada biayanya. Fakultas agama biayanya per tahun itu 500.000. Fakultas agama itu seperti Fakultas Syariah, Usuluddin. Usuluddin nanti ada 3 jurusan, yaitu jurusan tafsir, hadis, atau akidah filsafat. Seperti jurusannya Ustadz Nuruddin itu akidah filsafat. Apa namanya selanjutnya Fakultas Bahasa Arab. Bahasa Arab juga ada 3. Fakultas Izaah, Alam, atau sebutannya gimana Sat? Yang dokumentasi sebutannya apa ya? Fakultas yang sering ngerekam jurnalistik ya, jurnalistik. Banding saja. Seperti itu. Nah, ini Fakultas Agama ini biayanya 500.000 per tahun. Kalau sampai lulus 2 juta. Kan tiap tahun bayarnya ya 500. Kalau sampai lulus 2 juta jika lancar. Kalau lancar, insya Allah lancar antum kuliah di Al-Azhar itu Fakultas Agama sampai lulus 2 juta 500. Nggak sampai 500 sebenarnya, tapi fakultas umum. Cara mengambil fakultas umum tidak bisa dari Indonesia. Penting banget ini. Cara mengambil fakultas umum itu adalah simpelnya, walaupun nanti mungkin ada lembaga yang membantu ya, tapi tidak semua lembaga bisa membantu. Maka kita mengambil yang umumnya saja. Cara mengambil fakultas umum itu adalah setahun dulu fakultas agama, setelah 1 tahun fakultas agama baru kita pindah, tahwil sebutannya. Pindah ke fakultas umum. Fakultas umum itu ya sama seperti di Indonesia. Ada fakultas ekonomi, hukum. Dan berbayar. Dan biayanya kurang lebih sama seperti di Indonesia. Nah, infonya itu yang paling murah pariwisata 10 jutaan, yang paling mahal itu kedokteran. Dan ingat, sampai saat ini yang sampai ke kami infonya, yang bisa masuk fakultas kedokteran di Al-Azhar cuma 2 lembaga. 1, Gontor, 2, Amanatul Ummah Pacet yang ada di Mojokerto. Sisanya kami belum, atau nanti ada yang mengkoreksi Mumtazah ya.
Kami baru mendapat 2 lembaga ini saja, yaitu Gontor dan fakultas mohon maaf ya, Madrasah Aliyah yang ada di Pacet. Kenapa? Karena memang MOU di antara 2 lembaga. Seperti itu. Walaupun MOU sudah ada dari Kemenak, tapi lembaganya juga harus punya MOU di kan ijazah adabi ya Satya, atau sebutannya Fakultas Sosial IPS yang nanti bisa masuk Fakultas Agama. Walaupun nanti MA-nya lulusan IPA, nanti juga di IPS kan. Masuk Fakultas Agama nanti. Nah, untuk masuk Fakultas Umum yaitu adalah setelah setahun pasca dia di Fakultas Agama, baru dia tahwil seperti itu. Kecuali ada lembaga yang membantu. Misalkan yang sampai ke kami infonya yaitu adalah misalkan contohnya ada LPPD ini lembaga beasiswa dari Jawa Timur. Nah, itu ada pemilihan fakultas umum sejak awal. Nah, di lain itu wallahu alam. Karena dari Kemenak, apabila lulus Kemenak itu tidak ada pemilihan fakultas umum, ada fakultas agama. Nah, simpelnya adalah nanti setelah setahun antum baru bisa pindah di Al-Azhar dengan cara tahwil namanya. Tapi tahwil ini dari tingkat 1 lagi ya, atau dari semester 1 lagi. Jadi tidak ada transfer seperti itu. Jadi mengulang dari awal. Begitu, Sob. Itu teman-teman. Jadi untuk fakultas yang sudah pasti bisa dimasukin dari mulai untuk semua mahasiswa Indonesia, itu adalah fakultas agama. Adapun untuk fakultas umum bisa dipilih ketika sudah di Mesir dengan salah satu caranya itu berpindah jurusan ketika sudah selesai semesteran, gitu. Atau dari awal dari keberangkatan tapi menggunakan lembaga yang memang sudah diakui seperti Gontor dan Amanatul Ummah. Atau mungkin ada beberapa lembaga yang lainnya, tapi yang baru kita masuk, yang baru kita tahu cuma 2 lembaga seperti itu. Benar. Oke. Ya teman-teman, selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya? Ya, mau bertanya ya silakan bisa di kolom komentar atau ditulis saja. Nanti kita share bareng-bareng di sini agar kalian terbuka, agar kalian tahu bagaimana sih kondisi perkuliahan di Mesir, khususnya di Al-Azhar seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan dari mungkin calon yang mau tes. Nah, ketika lulus tes kan itu ada namanya kelas bahasa ya, Daur Lugo. Nah, Daur Lugo itu ditempuh berapa lama dan berapa level lebih tepatnya. Dan itu apabila ada beberapa level yang tidak kita lulus, seperti itu, apakah harus mengulang atau ada cara lain gitu agar bisa tetap lulus? Ini pertanyaan dari orang tua yang ingin Baik. Mantap. Merasakan anaknya takut gak lulus seperti itu dari kelas bahasanya dia. Siap. Baik. Memang ke Al-Azhar is not cheap. Laisa rokhis. Laisa arkhos wa laisa rokhis. Seperti itu. Jadi biaya ke Al-Azhar itu ya sama, ada terasa juga. Jadi ke Al-Azhar mula siapa bilang? Ke Al-Azhar itu juga terasa. Kenapa? Terasanya adalah di awal pertama kali lulus dan di akhir sebelum kita lulus, karena kan butuh uang pulang ya, uang tiket pulang, bayar wisuda, dan membayarkan teman-teman makan, keselamatan, tasyakuran, qobla rujuk sebelum pulang gitu kan. Nah, jadi lumayan seperti itu. Karena nanti pasca lulus itu ada namanya kelas bahasa wajib di bawah naungan Al-Azhar. Jadi jangan merasa jago. Saya lulus, saya sudah siap menghadapi diktat Al-Azhar. Siapa bilang? Antum harus dipanasi dulu mesinnya. Seperti itu, harus dipanasin dulu mesinnya. Bagaimana caranya? Dengan tes Al-Azhar. Kelas bahasa tadi. Kelas bahasa ini berbiaya. Ada 7 level. Biasanya ambang kelulusan tes Al-Azhar itu adalah level 3 atau level 4, tergantung kebijakan tiap tahun. Setiap level untuk fakultas bukan fakultas, tapi untuk yang Kemenak, setiap level itu biayanya 1.750. Misalkan antum lulus level 3. Jadi setiap level kelas bahasanya 1.750 sampai level 7.
karena maksimal level 7 dan itu berbiaya, dan kurang lebih biayanya 8 atau 7 jutaan sampai lulus kelas bahasa seperti itu. Nah itu apa namanya, itu kan butuh biaya juga, dan kurang lebih itu 8 sampai 7 jutaan nih biayanya. Belum lagi dengan biaya keberangkatan, tergantung mediator. Kalau Mumtazah 17 juta, berarti 17 ditambah 7, 8 juta, sudah 25 jutaan. Belum lagi nanti biaya persiapan keberangkatan, beli koper, lalu beli baju, beli jaket, beli dan lain-lain. Jadi intinya persiapan untuk berangkat pertama itu 30-an, 30 jutaan. Dan itu kan lumayan biayanya. Seperti sama dengan per awal daripada kuliah di Indonesia seperti itu. Jadi ya Al-Azhar itu tidak murah, Jadi framing murah ke Al-Azhar itu ya tidak ada. Karena Al-Azhar juga berbiaya seperti itu. Dan itu kelas bahasa. Nah kebetulan ini Ustadz Gali ini kan dari dari Mumtazah Turki ya. Yang mujahadah, harus jadi mujahid seperti itu. Kenapa? Karena nilainya kurang bagus gak lulus. Seperti itu. Jadi benar beri kemudahan di kelas bahasa di Al-Azhar Satya. Jadi istilahnya kemungkinan untuk tidak naik itu kecil sekali. Dan sudah ditandai sama yang gajah. Baru biasa memang tidak naik kelas bahasa pas kalau lulus tes itu memang antum keterlaluan banget. Ada sesuatu yang salah sama dirimu seperti itu. Ada sesuatu mungkin apa namanya, mungkin jarang masuk atau gue suul adab ma'al mudarris seperti itu. Nah, insya Allah najah, mudah seperti itu. Baik, Sob. Gitu teman-teman. Itu jadi sebelum kalian berangkat ke Mesir atau Al-Azhar, setelah tes itu ada namanya kelas bahasa dulu yang harus kalian tempuh banyak 7 level sebelum masuk ke perkuliahan. Jadi ya jangan harap ketika sudah lulus itu sudah aman, santai-santai. Belum selesai itu. Karena harus ada kelas bahasa dulu. Benar. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Juga. Fakultas Lughah belajar apa aja, Ustaz? Ini mungkin dia mau milih fakultas Lughah. Kita as'ab, the hardest one. Fakultas Lughah di Al-Azhar itu adalah yang paling momok, atau tidak semua orang cocok dengan fakultas Lughah yang ada di Al-Azhar. Memang fakultas Lughah yang ada di Al-Azhar ini spesial. Pertama adalah mempelajari ilmu bahasa yang notabene-nya ilmu bahasa ini baru diajarkan di sana, baru ada di sana. Tapi untuk ilmu nahwu, ilmu sharaf dan ilmu balaghah itu mungkin sama saja ya. Mempelajarinya seperti itu. Dan apa namanya, yang jelas pertama belajar nahwu, sharaf, balaghah. Apa saja nih pelajari nahwu, sharaf, balaghah? Berangkat ke Al-Azhar. Tapi ada seperti mata pelajaran terbaru yang jarang diajarkan di Indonesia, bahkan tidak ada. Contohnya satu, ilmu aswat. Manis banget ilmu aswat ini. Ilmu aswat ini bagaimana kita bersuara, bagaimana kita mensuarakan bahasa Arab. Nah, karena Khalifah Ali bin Abi Thalib menyatakan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka setiap satu huruf itu satu kebaikan, Satya. 10 huruf maka 10 kebaikan. Tapi bagi yang bacaannya bagus, kalau bacanya biasa-biasa saja ya setengah, seperempat, nggak sampai 1. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita bersuara dengan sautul hijaiyah yang tamam? Nah, misalkan bagaimana cara menyebut gha, bagaimana cara menyebut ain, alif, ba, ta. Nah, itu dipelajari di ilmu aswat. Seperti itu. Agar apa? Agar kita terlepas dari lahan namanya. Lahan itu seperti ini, saat dialek. Dialek Jawa, dialek Medan, dialek Jawa Barat, itu kan akan merusak kandungan daripada
sifat-sifat huruf dipelajari di ilmu aswad. Lalu selanjutnya ilmu linguistik atau ilmu lughah. Oh, ilmu lughah ini misalkan kata Nabi Isa alaihissalam. Bahasa Arab ini kan bahasa modern. Bahasa modern atau bahasa setelah perkembangan zaman. Sebelum bahasa Arab ada bahasa Ibrani, sebelum bahasa Ibrani ada bahasa Suryani, atau bahasa Amorid, atau bahasa-bahasa Kanaaniun, yang mana ini mengalami modernisasi, maka lahirlah bahasa Arab. Bagaimana cara kita mempelajari itu? Dengan mempelajari ilmu logo dan yang lain-lain, yang mana pada di Fakultas Bahasa Arab yang tidak ada diajarkan balago atau mengkritik balago. Seperti itu ya. Mana mengkritik balago jarang ya di Indonesia ya. Karena kita menemukan orang-orang yang tidak sepakat dengan isi balago di Quran. Maka ada namanya pelajaran kritik balago juga diajarkan di Fakultas Bahasa Arab. Begitu. Ada juga tarikh adab jahili, mempelajari syair-syair orang-orang jahiliyah. Seperti itu, syair-syair yang disampaikan orang-orang jahiliyah juga diajarkan di Fakultas Bahasa Arab. Banyak yang kita tidak sebutkan. Satu-satu di sini kurang lebih itu mewakilkan. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk Fakultas Lugu itu banyak sekali materi-materi yang mungkin untuk orang Indonesia itu asing didengar karena jarang dipelajari dan mungkin tidak ada di Indonesia pelajarannya. Itu. Jadi ya untuk bagi teman-teman yang ingin mengambil Fakultas Lugu, ya siapkan mental, otak dan hati untuk mempelajarinya. Seperti itu. Ini ada pelajaran lagi ya? Ujian muadalah itu maksudnya bagaimana, Ustaz? Itu sulit atau enggak? Ujian muadalah, ya. Tahun depan namanya ujian tes yang mana begini, ijazah kita kan masih ilegal saat ya. Ijazah kita ini ilegal. Jadi butuh dilegalitas. Tapi tidak simpel melegalitasnya. Tidak hanya tidak datang ke kantor-kantor, diterjemahkan, dilegalisasi, lalu siap tidak. Apabila ingin delegalisasi ijazah itu, maka harus ada ujiannya. Ujiannya namanya ujian muadalah. Seperti itu. Tapi apakah ada ujian muadalah tahun depan? Wallahu a'lam bishawab. Kita masih sama-sama menunggu daripada tentatif tahun depan begitu. Yang jelas ujian muadalah kami ulangi adalah ijazah kita itu adalah ijazah yang masih haram, ilegal dan butuh dilegalisasi. Proses legalisasi itu butuh ada ujian namanya ujian muadalah. Apabila lulus maka ijazah kita baru bisa dilegalisasi. Setelah ijazah kita Nah, itu teman-teman. Jadi ijazah agar ijazah yang di Indonesia yang punya kalian miliki itu diakui sama Al-Azhar. Simpelnya seperti itu. Ini ada pertanyaan kembali dari Aliwa Jahram. Jalur tatwir itu DL-nya sebelum tes ya Ustaz atau bagaimana? Mau mana saja. DL itu kriterianya ada 2, tergantung kebijakan setiap tahun. Kita mengambil contoh tahun 2023. DL itu atau Darul Lugo atau kelas persiapan bahasa itu ada 2. Pertama dari Indonesia, online secara Indonesia dari Indonesia. Kedua yaitu adalah offline di Mesir. Ini tahun 2023. Teman-teman yang telah menyelesaikan online dari Indonesia maka setiba di Mesir ujian tes Al-Azhar, bukan tes Al-Azhar, tes kampus seperti itu atau ujian semesteran. Tapi teman-teman yang belum DL dari Indonesia maka DL di Mesir. Seperti itu. Tahun ini kebetulan memang ada 2 ronde tahun ini ya. Ada yang tatwir melalui Ghurfah Azhariyah, ada yang Kemenak yang MAI seperti itu. MAI, kawan-kawan MAI itu DL-nya Indonesia full. Tidak ada pilihan di Mesir. Seperti itu. Selanjutnya itu tatwir. Ini tatwir
Kalau dari Mumtazah, memang lulusnya kebanyakan mutawasit ini. Jadi tidak mendapatkan kesempatan untuk kuliah di tahun yang sama. Jadi misalkan DL tersebut sudah masuk kriterianya untuk kuliah di tahun yang sama, maka sayang untuk mengambil di Mesir. Sayang banget. Seperti itu. Kenapa? Karena antum mampu untuk jalur Kemenak, sedangkan ketika antum lulus Darul Lugo atau lulus tes itu dan level Darul Lugo antum dianggap bisa kuliah di tahun yang sama. Tapi karena tersandung biaya, ini biasa ya, ini sesuatu yang tidak apa ya, tidak bisa kita kesempatan untuk kuliah di tahun yang sama karena level DL-nya sudah siap untuk kuliah. Sayang sebenarnya sih untuk menunda, sayang. Kalau bisa minta bantuan orang tua antum untuk agar bisa menyelesaikan DL di Indonesia, seperti itu. Masalah DL di mana, di Mesir atau di Indonesia, nanti pilihan ya. Yang jelas apabila antum mengambil DL di Indonesia, kuliah di tahun yang sama. Apabila mengambil DL di Mesir, maka kuliah di tahun yang akan datang. Kecuali ketika zaman kami dulu semua DL di Mesir, tapi berangkatnya cepat. Apakah bisa seperti ini tahun sekarang? Semoga seperti itu, karena sudah bertahun-tahun ini berlalu tidak pernah kejadian seperti zaman kita dulu ya, lulus tes langsung berangkat ya. Adanya sekarang lulus tes DL dulu di Indonesia atau lulus tes DL dulu atau lulus tesnya diakhirkan DL-nya di Mesir, seperti itu Ustaz. Itu teman-teman. Jadi untuk terkait DL itu ada dua opsi, bisa ketika di Indonesia tapi dengan plus ya biaya agak mahal untuk kelasnya, tapi itunya nanti pas nyampe Mesir yang langsung ujian semesteran. Tapi untuk teman-teman yang ketika berangkat dan belum pernah DL di Indonesia, ya harus DL dulu di Mesir, baru bisa ikut ujian di tahun berikutnya. Akid, Mia. Ayo teman-teman yang ingin bertanya kembali silahkan. Kalau masih ada pertanyaan, karena bentar lagi masuki waktu maghrib untuk wilayah Jawa Timur ini. Nah, tadi mungkin Ustaz. Ya, udah gak ada pertanyaan lagi nih. Ya, mengenai tadi belas maghrib. Terima kasih teman-teman, mungkin kita akhir karena sudah tidak ada pertanyaan di kolom komentar maupun di kolom pertanyaan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya minggu depan, insya Allah akan membersamai kita dengan mahasiswa lainnya yang berada di Jordan atau di Pakistan. Dan insya Allah setiap minggunya akan kami adakan untuk sharing-sharing agar teman-teman mengetahui bagaimana sih kuliah ke luar negeri itu mudah, gampang, murah, atau mahal, seperti itu. Ya, terima kasih Ustaz Wirdana sudah menemani, sudah berbagi ilmu dengan teman-teman yang hadir di sore hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan, kita obrolkan ini bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dari kami dan minta maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadan. Syukur.